Oke, dimulai dari awal abad ke-17, waktu matematikawan pada waktu itu berkumpul untuk memecahkan masalah yang selama ini belum terpecahkan pada waktu itu, yaitu integral super X. Ini saya pinjam Leibniz, pada waktu itu Leibniz belum muncul ya, yaitu summa. Saya buat dia seperti Leibniz, integral super X itu sama dengan berapa, atau luas di bawah kurva terhadap sumbu horizontal, dalam hal ini sumbu T, ya, untuk seperti itu berapa, belum terpecahkan. Nah, di situ kemudian pada waktu pertemuan itu John Vincent dan kawan-kawan mengusulkan bahwa yang belum terpecahkan daerah di bawah kurva seper T yang ada di sini atau seper X yang ada di sini, ini X ini adalah angka berapapun, itu adalah logaritma. Ya, ini fx sama dengan seperti ya, berarti dia seperti itu adalah merupakan logaritma. Apa hubungannya logaritma? Kenapa bisa logaritma? Di situ terjadi eh, terjadi sesuatu yang ya berbau penjibiran gitu. Apakah karena memang gurunya si pengusul itu yaitu Saint Vincent itu adalah John Napier, maka kemudian dia mengusulkan logaritma karena John Napier adalah bapak logaritma pada waktu sudah dikenal. Logaritma mana yang dimaksudkan? Apakah yang kita pelajarin logaritma itu ada hubungannya? Nah, ini penting ya. Nanti akan terkena semuanya. Oke, baik. Sebelum kita memecahkan masalah yang ada di sini, kenapa logaritma, kita kembali ke logaritma yang dimaksudkan oleh Saint Vincent. Logaritma yang dimaksudkan Saint Vincent adalah logaritma yang prinsip awal, ya, bukan seperti logaritma yang sekarang. Itu adalah turunan daripada prinsip awal. Di mana logaritma itu adalah kesinambungan antara deret geometri yang merah dengan deret aritmetika. Di mana deret aritmetika kita mulai dari 0, deret geometri kita mulai dengan 1. Kalau ini misalnya kita kali 2, maka berbasis 2. Kalau kita kali 3 berbasis 3. Atau ini 2 pangkat 1, 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 3 dan seterusnya. Ini pun juga kayak begitu, ya. Itu yang dimaksudkan. Nah, sekarang tujuan logaritma yang ada di sini bukan merupakan fungsi tapi tabel perhitungan, ya. Misalnya yang ada di sini. Sederhananya, sini 32 dikali 16. 32 itu adalah ber, berkesinambungan dengan deret 5. 16 itu cocok dengan deret aritmetika 4. Berarti karena perkalian supaya mudahnya dirubah menjadi penambahan, 5 ditambah 4 sama dengan 9. 9 kita kembalikan ke deret geometri lagi, itu sama dengan 512. Begitu seterusnya, ya. Kemudian untuk pembagian itu pun juga begitu, ya. Misalnya 1024 dibagi 64 dibagi 16. Itu berapa? 1024 itu cocok dengan 10 untuk deret aritmetikanya. 64 itu cocok dengan 6 untuk deret aritmetikanya. 16 itu cocok dengan 4. Berarti karena pembagian dirubah menjadi pengurangan, maksud daripada tabel perhitungan itu pada waktu itu 10 dikurangi 6 dikurangi 4 sama dengan 0. 0 kita kembalikan ke deret geometri sama dengan 1. Itu. Maka jangan heran kalau log A dikali B sama dengan log A ditambah log B. Log A dibagi log B dibagi log C sama dengan log A min log B min log C, itu asalnya dari sini. Bukan hanya itu, akar 1024 ya. Kalau kita lihat 1024 itu cocok dengan 10 deret aritmetikanya. 10 ini pangkat setengah kita kali setengah sama dengan 5. 5 kita kembalikan ke deret geometri sama dengan 32. Enak kan? Mudah kan? Nah, itu pada waktu itu seperti kalkulator pada zaman dulu itu kayak begitu. Tapi ini banyak kekurangan. Kekurangannya ini hanya berlaku untuk A pangkat X aja, untuk eksponensial. 2 pangkat X, 3 pangkat X, 4 pangkat X. Misalnya untuk 13, 23, 73, bukan yang pangkat X. Itu akan sulit. Apalagi untuk yang koma-koma dan lain-lain akan sulit. Tidak natural. Jadi kita yang menentukan gitu. Ya. Jadi tidak natural apa adanya. Ya, di sini jelas ya. Oke, ya, kena semua ya. Baik. Nah, kemudian sebelum kita menuju ke yang out of the box dari John Napier, dari gurunya si Saint Vincent yang mempunyai ide ini, maka kita lihat ya tentang logaritma, asal usulnya itu ya. Karena insya Allah di sini ada pentingnya juga. Kemudian kalau kita hubungkan G-nya ini dengan A-nya dari aritmetika, untuk 1 itu sama dengan 2 pangkat 0. 2 pangkat 1, 16 2 pangkat 4, 32 2 pangkat 5. Intinya 2 pangkat A itu berhubungan dengan A, 2 pangkat 0 dengan 0, 2 pangkat 1 dengan 1. Yang atas itu ke bawah. Setelah kita logkan, setelah kita hubungkan, dia dari atas bisa ke bawah. Inilah yang menjadikan rumus logaritma dasarnya.
Jadi kalau kita logkan, log 2 pangkat A sama dengan log G, yang atas ke bawah. Seperti yang tadi, yang atas ke bawah. A log 2 sama dengan log G, A log G sama dengan log 2. Kita katakan bahwa ini adalah logaritma berbasis 2 kalau internasional di sini. Ya, untuk angka-angka yang lain kira-kira kayak begini. Ya. Oke, sederhana ya. Baik, sekarang kita kembali lagi. Di sini John Napier yang out of the box-nya itu yang tadi saya bilang tadi, ini hanya berlaku untuk angka-angka tertentu dan tidak teliti. Maka untuk itu dia sabar dengan bekerja keras, dibantu oleh murid-muridnya. Kerja 20 tahun, 90 halaman buku besar dia menulis tentang logaritma yang ada di sini, ya. Yaitu logaritma berbasis angka yang sangat kecil. Supaya apa? Mencakup kesemuanya. Yaitu dia mengatakan bahwa bila deret geometri itu 1, ya, kita kalikan 1,001 biar teliti, maka di sini deret aritmatika ditambah 0,001 juga. Nah, maka di belakang koma. Ya, terus ya sampai ketemu angka 2, sampai ketemu angka 3. Ya, ini tentu aja ya 1 2 3 ada ratusan ribu mungkin atau jutaan baris ya, tapi dia terus tekun ya untuk menemukan suatu angka yang dimaksud. Nah, inilah yang kita sebut, yang kita pakai sebagai logaritma natural. Misalnya, len 2, ya, sekarang ini len 2 yang kita ambil, itu hampir mendekati angka ini. Ya, len 2 itu mendekati sekarang ini. Itu adalah abad ke-16 loh, ini John Napier ya. Maksudnya ya abad ke-16 ya. Nah, di situ kita bayangin di situ sudah menemukan logaritma natural yang kita ketik di kalkulator. Begitu juga kalau kita ketik di kalkulator len 3 itu sama dengan mendekatin ini, mirip. Nah, inilah yang disebut sebagai logaritma natural. Tentu saja pada waktu itu mereka belum tahu kalau ini namanya logaritma natural. Baru Mercator yang menamakan logaritma natural kemudian. Oke, baik. Sekarang kita lewatin. Kita kembali ke pemikiran daripada Saint Vincent. Kemudian Saint Vincent dia melanjutkan bahwa caranya, karena dia sudah meliputin semua, karena gurunya itu sudah mempunyai angka-angka semua, barisan angka-angka yang berupa geometri dan deret. Nah, maka kita katakan sini sekarang misalnya dia menentukan. Kalau misalnya saya tentukan sini A. A saya tentukan 3,2. Ini saya yang menentukan untuk menjelaskan ya. Dan kita ambil R 0,8. Ini saya mendeskripsikan pemikiran beliau gitu ya, 0,8. Maka persis ini terjadi 5 persegi yang sama. Ya, di mana distannya merupakan dari geometri. Kalau ini A, ini AR. Ini AR kuadrat, ini AR pangkat 3, ini AR pangkat 4, ini AR pangkat 5. Ya, di sini ada 1 2 3 4 5, ada 5 persis yang persegi yang sama. Nah, di sini mana deret aritmetikanya? Deret aritmetikanya adalah luasnya kan? Ya, luasnya itu sama, yaitu 1 min R. Jadi kalau dari sini ini 0, ya, dari sini 1 min R, di sini 2 1 min R, di sini 3 1 min R, di sini 4 1 min R, di sini 5 1 min R. Jadi jaraknya 1 min R. Ya, ini untuk R 0,8 ya. Kalau R itu saya tinggikan, R 0,8 berarti 1 dikurangi 0,8 0,2 loh ya. A-nya tetap sama. Dengan A yang sama, kalau saya tinggikan dengan A yang sama, maka dia akan mendapatkan 10. Dan hampir yang merah-merah ini hampir ketutup ya. Kalau tadi kan merah-merahnya masih banyak ya. Kalau 5, hampir ketutup. Jadi lebih teliti gitu. Ya. Ada kira-kira 11 persegi yang sama luasnya. Oke, sekarang kita akan tahu dari mana asalnya 1 min R itu. Ya. Nah, kita lihat bahwa 1 min R itu asalnya dari ini. Bahwa kalau tingginya di sini A, maka dia seper A kan, karena dia seper X, maka ini lebarnya adalah AR dikurangin A. Di sini juga seper AR, ya, maka di sini AR kuadrat dikurangin AR, dan seterusnya. Nah, maka bisa kita lihat di sini. Seper A 1 min R yaitu A min seper R tadi, saya singkat sini, maka ini saling meniadakan. Jadi 1 min R. Seper AR, jadi AR dikali A 1 min R, jadi 1 min R. Dan seterusnya. Ya, maka inilah asal daripada 1 min R. Oke, nah sekarang kita lihat. Bagaimana kalau dia R-nya itu adalah 0,9. Maka dia akan banyak sekali persegi yang sama. A-nya saya pertahankan 3,2. 0,99 sama.
0,99999 5 kali ini akan seperti kecil-kecil sehingga kalau kita lihat sudah menjadi satu kesatuan blok. Jadi kalau saya blok ini, kalau misalnya ini seblok kuning, ini jadi kuning, di segi empatnya nggak ada. Kalau 9-nya itu banyak. Ya, nah sekarang kita lihat apa hubungannya sih dengan deret yang tadi kita lihat tadi, yang ditulis. Ya. Hubungannya erat. Kalau ini 0,9999, 1 dikurang 0,999 adalah 0,0001. Lihat yang hijau ini dari aritmetika. Maka dia ini persis seperti apa yang ditulis oleh John Napier. Ya, dia merupakan kesinambungan antara deret geometri dan deret aritmetika. Logaritma yang inisial yang sebenarnya yang asal muasal itu. Ya, jadi bukan logaritma, bukan inverse dari eksponensial aja gitu, bukan. Itu adalah dampak daripada pemahaman yang ada di sini. Ini sama, sudah terpecahkan. Ya. Nah, jadi ini adalah gambar apa yang sekarang dinamakan logaritma natural yang tadi saya bilang. Nah, lalu apa hubungannya dengan E atau kita katakan konstanta Euler? Konstanta Euler itu adalah bilangan natural, sudah pernah saya sebutkan. Tapi caranya beda. Bilangan natural sudah ditemukan sebelumnya oleh Jacob Bernoulli. Ya. Nah, di sini ternyata ini ketemu bilangan natural lagi. Ya. Jadi jangan nggak bilang ada cocokologi itu. Cocokologi itu ada. Cocokologi tidak selalu negatif. Ya. Nah, kalau kita perhatikan eksperimen itu adalah cocokologi. Semua ilmu-ilmu eksak itu adalah cocokologi. Ya. Jadi jangan sinis terhadap cocokologi. Ya. Oke, kita lihat sekarang di sini. Kalau kita lihat log berapa sama dengan 1, dia 2,7182813. Ini adalah bilangan natural. Bilangan inilah yang dikatakan sebagai konstanta Euler. Konstanta Euler itu sama dengan bilangan natural. Euler tidak ngapa-ngapain, hanya menghitung yang ada di sini. Dan kemudian dia mempopulerkan aja. Oke ya, nah sekarang permasalahannya kenapa sih kok harus 1? Kenapa kok harus 1 di sini? Itu tentu saja mudah ya, kalau kita lihat di sini. Kita perhatikan baik-baik. 10 log 1000 sama dengan X. Maka 1000 sama dengan 10 pangkat X. X sama dengan 3. 2 log 8 sama dengan X. 8 sama dengan 2 pangkat X, bukan? Berbasis 2. Maka X sama dengan 3 juga. Ya. Apa hubungannya dengan logaritma? Ya, 10 log 1000 tadi 10 pangkat 3. Kita boleh ke bawah, tadi udah tahu 3, 10 log 10, 3 kali 1. Ingat kali 1 sama dengan 3. Di sini 2 pangkat 3, 3 log 2 pangkat 2, 3 kali 1. Artinya 1 itu penting banget angka 1 yang tadi. Ya, A log A per B sama dengan B, A log A, B kali 1 sama dengan 3. Log berapa sama dengan 1? Tadi udah ketahuan, log E yang kita sebut sebagai logaritma natural sekarang, logaritma yang berbasis E. Artinya E log B, misalnya E log 16 sama dengan X. Misalnya, maka 16 sama dengan E pangkat X kan? Ya dong, ya 16 sama dengan E pangkat X. Kemudian kalau ini kita E log kan, E log 16 sama dengan E log E pangkat X. E log 16 sama dengan ini boleh ke bawah, E log E. Nah, di sini harus 1 untuk memudahkan perhitungan. Maka 1 itu penting. E log 16 sama dengan X kali 1 merupakan inverse daripada logaritma natural sendiri yang saya sebut tadi. E log 16 sama dengan X ini cocok seperti yang ada. E sama dengan konstanta Euler 2,782. Pertanyaan saya, ya, untuk para orang yang mengatakan sangat ahli terhadap matematika, ya, mengapa konstanta Euler sama dengan bilangan natural? Cari coba, ya, cari di artificial intelligence. Ya. Dan satu hal lagi, ya, kabar yang kurang baik untuk para ateis, penemunya ini semua adalah orang yang sangat agamis dan tidak anti agama lain. Ya. Saint Vincent, kemudian Euler, kemudian John Napier adalah seorang yang sangat agamis, bukan orang ateis. Itu berita kurang baik untuk ateis. Maaf. Oke, begitu saja cukup, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.